Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera, dan salam sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Oke, buat teman-temanku di siang hari ini, semoga kalian semua dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kemudahan dalam jalan aktivitasnya. Oke, di video hari ini saya akan coba berbagi seperti biasa di konten-konten saya sebelumnya, yaitu saya selalu berbagi video tentang pembuatan teknik-teknik pembuatan perahu kayu tradisional, yang mana di setiap video saya ada ilmu yang kemungkinan bisa teman-teman dapatkan di channel ini. Oke, sebelum kita lanjut di videonya, terlebih dulu silakan like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi tanda lonceng di bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru di channel Tukang Perahu Kayu. Oke guys ya, dan seperti di awal tadi sudah saya jelaskan, video ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya, yang mana step by stepnya, tahap-tahap pembuatan perahu kayu. Ini pengerjaan sudah sekitar perkiraan sekitar 40%. Kali ini kita proses pembuatan gading solar guys ya. Nah ini gading sambung sudah kita pemasangan, dan untuk prosesnya kita pengerjaan dari sisi samping kiri. Nah untuk dari posisi kanan belum kita selesaikan, namun kita ambil mal yang untuk samping kiri ya, karena ini kemarin sudah saya ukur agak sedikit tinggi, jadi yang kita ambil yang bagian tinggi ya. Jadi setelah yang di samping kiri ini saya jelaskan, baru kita pengerjaan sebelah samping kanan. Jadi yang ini kita ambil malan guys ya. Nah seandainya yang samping kanan kurang sedikit tinggi, nanti kita coba press, kita kasih ke dalam lagi, tarik perutnya ke dalam bagian dalam. Oke, seperti itu proses pengerjaan kita. Dan bagi yang teman-teman yang ingin tahu membuat perahu kayu tradisional, silahkan tonton di video saya sebelumnya, sudah banyak ilmu dan motivasi yang saya bagikan. Nah, ada teknik pembuatan sapan rum, proses pemasangan mesin, dan ada teknik pembuatan pastinya pembuatan perahu kayu tradisional guys ya, yang dari lunas 7,5 meter sampai 9 meter, dan ini pekerjaan kita lunas yang 9 meter yang sudah lama sudah tidak kita kerjakan, yang tempo hari kita pengerjaan lunas yang 7,5 meter dengan lebar yang 2,5 meter. Ini dengan lebar di tengah 2 meter 40 di bagian buritan, nanti kita usahakan 2,5 meter ya. Nah oke, ini kita prosesnya, dan yang ini belum terpasang, belum terkunci guys ya. Nah ini belum terkunci, ini baru kita pasang. Nanti untuk pengunciannya, untuk pemakuannya sekali guys ya. Jadi untuk proses pengunciannya sekali. Jadi itu yang sudah saya susun dari bagian belakang dari buritan itu belum terkunci, jadi masih bisa dibuka. Ini jadi prosesnya kita sekali, jadi tahapnya ada step by stepnya. Jadi pembuatan pemasangan perahu, jadi dari pertama kemarin kita pengerjaan di bagian bawah, lanjut kita pengerjaan penyambungan ya. Nah sebelum kita proses penyambungan, usahakan kita setting dulu di samping bodi yang kiri. Nah ini tunjuk saya guys ya, di samping bodi yang kiri dan kanan itu harus benar-benar sejajar ataupun sama rata. Jadi tidak ada istilah perahu ini di saat nanti diturunkan di air laut tidak ada akan miring ya, jadi akan seimbang mengambang di permukaan air. Nah oke, bagi teman-temanku yang saudaraku yang saat ini sedang menonton videonya, silakan tonton full durasi, ambil ilmu yang bisa teman-teman kemungkinan bisa diambil, silakan diambil, dan yang tidak bermanfaat jangan diambil guys ya. Ini tinggal satu gading dan ini sudah selesai, tinggal kita pemakuan. Ini hanya diselipkan. Nah ini hanya bisa digoyang-goyang guys ya, jadi belum terkunci, belum terpaku. Jadi yang tersisa nih yang di tengah, karena kemarin sudah kita pasang dan gadingnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan karena ada lapuk dari kayunya guys ya. Jadi sebelum dipasang, jadi saya periksa ada yang kurang bagus dari jenis kayunya, karena kemungkinan ada lubang-lubang semut kemarin guys ya, jadi kita ganti ya. Oke, nah untuk proses pengamalnya seperti ini, kita menggunakan seperti biasa, menggunakan besi yang ukuran 5 mili bekas bangunan ya, besi bangunan.
Untuk kepanjangan ini perkiraan sekitar 1,5 meter ya. Nah, ini malan kita 1,5 meter dengan kita bengkokkan mengikuti pola yang di perahu. Jadi kita pukul ya. Nah, bagi teman-teman silakan ingin belajar, silakan. Saya yakin dan sangat yakin kalau teman-teman selalu menonton video saya dari awal sampai akhir di channel ini, saya pastikan teman-teman bisa membuat perahu kayu setidaknya untuk dipakai ya. Jadi kalau sudah mahir boleh dijual dan bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah buat teman-teman bidang penghasilannya. Saya harapkan seperti itu ya. Yang di posisi bagian kiri sekali lagi belum terpasang, nanti kita ambil mal bagian kanan. Oke, untuk proses videonya silakan tonton. Nah, ini sudah pas ya, tinggal kita bawa. Nah, ini gading yang akan kita pasang. Ketebalan 7 cm. Untuk panjangnya seperti di video saya sebelumnya kemarin, ini sudah saya ukur. Bagi yang baru menemukan channel ini, untuk panjangnya sekitar 1,20 meter untuk sambungan, soal sambungan, dan ketebalan 7 cm ya. Nah, ini ketebalan 7 cm dan untuk lebar disesuaikan. Ini 20 cm tapi sudah terbentuk malan. Nah, jadi waktu di hutan kemarin ini cuma sebagai acuan saja, tidak semestinya seperti ini ya. Ini nanti yang ambil ukuran yang ini. Oke, langsung kita proses pengerjaannya guys ya. Nah, ini untuk malannya sudah sampai di sini. Ini untuk bibir bagian sini. Nah, ini bagian sini. Jadi kita beri tanda untuk bagian bibiran atas di sini. Nah, tapi sampai ke bawah ya. Nah, untuk pengerjaannya silakan tonton. Bagi yang baru menemukan channel ini, silakan ditonton full durasi guys. Jadi nanti ada yang bisa teman-teman ambil. Oke, karena teman-teman, ini karena yang kayu akan kita potong, kita menggunakan mesin senso. Karena ini agak sedikit gatal. Ini jenis kayu seru atau dikenal juga sebagai kayu puspa ya. Ini jenis yang kita gunakan, cukup tahan untuk di air laut ataupun di daratan, cukup tahan. Biasa digunakan sampai belasan tahun ya. Jadi di sini kita menggunakan bahan yang memang sudah teruji ya. Kita buat perahu, usahakan untuk bahannya teruji sampai belasan sampai puluhan tahun ya. Jadi jenis kayu yang seperti ini asalkan sudah tua, sudah layak kita gunakan, jadikan bahan untuk pembuatan perahu. Oke, seperti itu. Kita lanjut proses pembentukan pola malan ya, yang nantinya kita pasang, kita mal lagi ke atas perahu, dan setelah itu baru kita penyerutan dan pembentukan pola lagi ya. Jadi ini ada step by stepnya, tonton. Ini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini bekas pensil. Nah, ini bekas pensil yang pernah kita mal. Usahakan jangan sampai terkena senso ya, yang bekas kita mal sampai di ujung. Itu ada ganjalan yang tidak kita potong. Tinggal diserut.
Oke, Cas ya. Ini masih belum, ini belum. Nah, oke, teman-teman, ini pengerjaannya belum selesai. Nanti tinggal kita pasang lagi, kita angkat, kita tempelkan di dalam, tinggal kita proses pemaritan ya, pengemalan. Jadi ini belum selesai, Cas ya. Ini belum selesai, kita proses nanti. Tahap selanjutnya tinggal pengemalan lagi menggunakan paritan seperti biasanya. Baru setelah itu ya baru diserut dan dipola lagi, disinso. Jadi ini ada step by stepnya ya, untuk membuat sambungan gading sambung di perahu ini, khususnya di perahu nelayan. Nah, oke, kita lanjut ke bagian atas. Jadi ini kita bawa di atas. Nah, oke, teman-teman, ini tinggal kita proses pengemalan. Kita klaim. Nah, oke, tahap selanjutnya kita proses penyerutan ya. Nah, kita keluarkan lagi, kita buka Cas ya. Untuk proses pemaritan di sisi kiri dan kanan, di depan dan di belakang di parit. Nah, oke, kita ke bagian bawah lagi, guys. Nah, ini untuk gadingnya yang kita pasang, kita serut dulu. Nah, ini teman-teman, kita yang tadi belum kena garisan ya. Ini belum kena garisan, jadi kita sambung garisan menggunakan nih pensil. Di bolak-balik ya teman-teman, di bolak-balik. Jadi di sisi depan dan sisi belakang kita ambil lagi garisan yang ini, sambungan dari emalan yang tadi ya. Jadi tidak sampai ke atas, jadi ini kita sambung, jadi untuk penyerutan mudah nanti. Nah, oke teman-teman, saya jelaskan lagi. Ini untuk emalannya 11 cm ya.
Ini dari sini sampai ke ujung ini ukurannya 11 cm. Jadi untuk lebarnya nanti, nah ini kan masih lebar guys ya. Nah ini teman-teman, ini masih lebar, jadi kita ambil untuk tingginya 11 cm. Nah ini untuk lebarnya. Teman-teman, ini untuk ukurannya 11 cm. Jadi yang ini akan kita ambil, yang kita buang ini kita buang, ini yang kita ambil ya. Nah oke, lanjut tonton terus videonya. Dan kalau memang video ini bermanfaat, silakan share bagi teman-teman kalian, dan kalau memang bermanfaat, dan like dan komen teman-teman ya. Oke, kita sama-sama belajar. Intinya kita ini saya ini dalam tahap masih pemula dan masih banyak yang belajar. Oke. Nah ini tinggal kita sensor teman-teman ya. Nah oke teman-teman, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah ini sudah diamplas. Nah dari ini sisi bagian bawah, dan yang di sana sisi bagian atas ya. Nah ini seperti ini. Jadi untuk ketebalan ini 7 cm, dan untuk kelebaran ini saya gunakan itu 11 cm. 10 cm bisa juga, tapi karena dikondisikan karena perahunya dengan ukuran 9 meter, panjang 9 meter, buka 2 meter 40, jadi saya gunakan nah untuk lebarnya 11 cm ya. Jadi yang dibawa untuk ukuran lunas 5 meter boleh teman-teman 10 cm, ini 11 cm. Jadi semakin besar perahu semakin lebar. Untuk tebalnya standar, jadi semakin lebar, cuman membedakan lebar teman-teman ya. Nah oke, inilah hasilnya. Kita proses pembuatan sambungan gading ya, dengan berapa tahap yang kita kerjakan sebelum menghasilkan satu ukuran satu buah gading jadi sambungan solar. Nah oke, untuk tempatnya kita letakkan di mana posisi gading ini akan kita tempelkan teman-teman. Nah, oke. Nah oke, ini untuk posisi gading di bagian sini teman-teman ya. Nah itu yang sudah selesai. Nah itu ini sudah kita pasang, cuman belum dipaku ya teman-teman. Ini tinggal kita paku dari yang ujung, dari buritan sampai bagian haluan itu sudah kita kerjakan, kita tempel. Jadi tinggal tahap selanjutnya, tinggal kita pengeboran. Nanti kita bor sebelum dipaku, jangan lupa dibor teman-teman ya, dengan bor ukuran 5 mili. Jadi untuk lubang paku dari dalam kita pengeboran. Jadi setelah kita pengeboran, kenapa saya mengebor? Setidaknya untuk mengurangi masalah pecah ya. Jadi papan ini nanti kalau tidak dibor, kita pemasangannya biasanya pecah. Jadi pengeborannya paling tidak, kalau paku 3 diem silakan teman-teman gunakan untuk yang mata bor 4 mili ya. Nah oke. Nah ini teman-teman ya, sudah saya jejerkan semua. Nah tinggal yang satu ini belum teman-teman ya. Oke.
Oke teman-teman, coba kita letakkan di posisi yang kita tempatkan ya. Ini sudah pas. Nah, oke. Ini teman-temannya, yang ini yang baru kita pekerjaan tadi. Ya, ini sudah selesai untuk bagian atas. Karena kita lebihkan nanti di posisi pemasangan balok les. Jadi nanti tahap selanjutnya tinggal pemasang les dari haluan sampai di bagian buritan. Jadi lesnya panjang, perkiraan sekitar 12 meteran lebih ya untuk balok lesnya. Nah ini tahap selanjutnya, nanti kita proses pengeboran. Nah, kita tandai teman-teman, kita kasih tanda baru kita proses pengeboran. Jadi pengeboran kita menggunakan ukuran 4 mili ya mata bor. Ya, coba kita setting untuk peletakannya ya sementara. Oke teman-teman, tadi saya lupa jelaskan. Oke teman-teman, saya lupa jelaskan. Nah, untuk di bagian sini ada sambungan teman-teman ya. Ini yang ada tangan saya memegang paku, ini sambungan papan. Ini jadi untuk letakannya kita posisi di tengah-tengah gading. Nah, di tengah-tengah gading. Jadi kenapa kita gunakan untuk ketebalan gading 7 cm. Jadi untuk di sambungan supaya kokoh teman-teman ya. Nah, ini sambungan sekali lagi ya. Nah, ini sudah jelas teman-teman, ini sambungan papan. Jadi kita gunakan 7 cm. Jadi sambungan ini tepat di tengah-tengah gading nanti. Jadi mudah kita untuk proses pemakuannya. Jadi tidak mudah pakunya meleset ya. Jadi kenapa kita gunakan 7 cm. Nah, oke, seperti itu. Nah, coba kita letakkan ya. Oke, disesuaikan teman-temannya, disesuaikan untuk rapatan. Nah, kalau memang sudah sesuai, kita beri tanda di sini. Baru kita paku. Ini. Nanti kita mudah untuk pengemalan. Ya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nah, ini gading yang sudah kita kerjakan, sudah terpasang. Tahap selanjutnya tinggal pengeboran. Nah, sekali lagi saya jelaskan, untuk mata bornya digunakan kalau pakunya ukuran seperti paku yang saya teman-teman. Nah, ini saya gunakan paku yang ukuran yang lumayan. Nah, ini ukuran 2,5 dim ya, tapi yang besar teman-teman. Ada yang di 2,5 dim yang kecil. Boleh gunakan paku yang 3 dim ya. Silakan gunakan paku yang 3 dim yang model seperti ini ya. Ini agak besar, ini anti karat teman-teman ya. Ini tahan karat di air asin, air laut. Nah, kita gunakan. Dan untuk mata bor saya gunakan yang ini. Untuk mata bor kita gunakan yang ini karena kita menggunakan paku yang ukuran 2,5 dim. Cukup mata bornya, mata bor besi kita gunakan yang ukuran 4 mili teman-teman. Ini 4 mili. Jadi kita bor dulu baru kita paku. Jadi setidaknya nanti pas kita pasang papan tidak akan pecah teman-teman ya. Jadi apabila papan pecah maka otomatis perahu ini akan bocor ya. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran, jadi sebelum kita pemasangannya, oke. Nah, oke teman-teman, kemungkinan untuk video hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Dinantikan video-video saya selanjutnya di channel Tukang Perahu Kayu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas yang telah menonton videonya Puldurasi. Saya harapkan semoga teman-teman, saya doakan yang belum memiliki perahu kayu, yang saya ada niat, saya doakan semoga lekas memiliki perahu kayu. Dan yang saat ini masih berjuang ingin belajar membuat perahu kayu, silahkan tonton video-video saya sebelumnya. Bila teman-teman tontonnya Puldurasi, bila teman-teman tonton berulang-ulang di channel ini dari awal, dari step by stepnya peletakan lunas
sampai bahan-bahan yang saya gunakan sudah ada semua di video saya. Silahkan tonton, dan jangan lupa sebelum nonton dibantu like, komen, dan subscribe video ini agar sekiranya saya lebih bersemangat untuk selalu berbagi ilmu dan pengalaman dalam pembuatan perahu kayu. Dan sekali lagi ucapannya, sehat selalu, tetap bersemangat. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.